Ayo selalu dan Wes muncul. durung. Wes urung. Wes. Wes mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama Ahmad Lutfi Septian Fajar, NIM A2101900051. Yang kedua Fernanda Widya Putri A2101900152. Asti Rosiana Masito A2101900062. Susi Wijayanti A2101900083. Reza Oktavionika Ardia Putri A2101900087. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang sudah kelompok kami buat tentang penanganan pendidikan di masa pandemi. Yang pertama, kami akan memaparkan dari artikel yang berjudul Kemendikbud terbitkan kurikulum darurat pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus yang dibacakan oleh Lutfi dan Fernanda. Dipersilakan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi seorang sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 1. Tetap mengacu pada kurikulum nasional, 2. Menggunakan kurikulum darurat, 3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Pada kurikulum darurat dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Kemendikbud juga menyediakan modul-modul pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar yang diharapkan dapat membantu proses belajar dari rumah dengan mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik. Dari opsi kurikulum yang dipilih, catatannya adalah siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran. Untuk membantu siswa yang terdampak pandemi dan berpotensi tertinggal, Mendikbud menghimbau guru perlu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Asesmen non-kognitif ditunjukkan untuk mengukur aspek psikologis, emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa. Asesmen kognitif ditunjukkan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal. Dilanjutkan ke artikel ketiga yang berjudul Kurikulum Darurat Fokus pada Kompetensi Dasar yang Esensial untuk Fernanda, Rosiana, dan Susi. Dipersilakan.
Kurikulum darurat fokus pada kompetensi dasar yang esensial. Empat menteri menggelar konferensi pers virtual terkait penyesuaian kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Pada akhir pekan lalu, konferensi pers tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi pada 5 Agustus 2020. Dalam rapat itu, Presiden memberikan arahan terkait dunia pendidikan ke depan di tengah pandemi COVID-19. Keempat menteri tersebut menyarikan dua prinsip yang harus dijadikan sebagai koridor dalam melahirkan kebijakan pendidikan di era pandemi, yakni kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Setelah menjaring masukan dari banyak pihak, termasuk orang tua, guru, para pakar, dan di berbagai disiapkan bagi bidang, pemerintah melahirkan dua kebijakan baru untuk mengantisipasi konsekuensi negatif dan isu pembelajaran jarak jauh. Kebijakan yang pertama adalah perluasan pembelajaran tatap muka atau PTM. Untuk zona kuning diizinkan bersekolah dan penyusunan kurikulum darurat. Jika perluasan PTM di zona kuning diizinkan, dengan memberi penekanan pada kesiapan berjenjang dan pelaksanaan protokol masih melaksanakan PJJ untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK, kata Mendikbud Nadiem Makarim. Kompetensi dasar dikurangi secara dramatis setiap mata pelajarannya. Langkah itu ditempuh agar pengajaran bisa lebih terfokus. Diharapkan pemerintah melalui kurikulum darurat itu, Kemendikbud menjelaskan tersedia acuan kurikulum yang sederhana bagi guru. Kendati pemerintah telah menyiapkan kurikulum bagi sekolah yang membutuhkan kurikulum dengan standar pencapaian dan kompetensi dasar yang lebih sederhana. Sekolah atau satuan pendidikan tidak diwajibkan untuk mengikuti kurikulum darurat tersebut, termasuk bagi sekolah yang sudah melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kemendikbud juga menyampaikan masih diperbolehkan untuk melanjutkannya. Modul SD dan TK. Selain menyederhanakan kompetensi dasar dan standar pencapaian dengan mengacu kurikulum 2013, Mendikbud mengatakan bagi jenjang yang lebih muda, SD dan PAUD, pihaknya juga membantu berbagai pihak terkait dalam melakukan proses belajar mengajar, yakni sambung dia dengan menyediakan modul pembelajaran spesifik bagi PAUD. Modul belajar dijalankan dengan tema Bermain adalah belajar. Bagi SD, orientasinya kompetensi esensial, yakni literasi, numerasi, pendidikan karakter, dan kecakapan hidup. Asesmen diagnostik. Kemendikbud memberikan paket asesmen diagnostik bagi guru yang menjalankan kurikulum darurat, sehingga menurut Nadiem, guru dapat mendiagnosis asesmen di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Bagi para guru, pemerintah dalam hal ini juga memberikan relaksasi peraturan terkait guru, di mana kata Mendikbud guru tidak diwajibkan memenuhi kerja 24 jam tatap muka dalam seminggu. Lalu yang terakhir yaitu link keempat yang berjudul Panduan Kurikulum Darurat COVID-19 buat Guru untuk Belajar Daring. Untuk Susi dan Reza dipersilakan.
Panduan kurikulum darurat COVID-19 buat guru untuk belajar daring. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 1. Tetap mengacu pada kurikulum nasional, 2. Menggunakan kurikulum darurat, atau 3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari 3 opsi kurikulum tersebut. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Kemendikbud juga menyediakan modul-modul pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar yang diharapkan dapat membantu proses pembelajaran dari rumah dengan mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik. Dari opsi kurikulum yang dipilih, catatannya adalah siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran. Untuk membantu siswa yang terdampak pandemi dan berpotensi tertinggal, Mendikbud mengimbau guru perlu melakukan asesmen non-kognitif ditunjukkan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa. Asesmen kognitif ditunjukkan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggi. Kurikulum darurat belajar dari rumah saat pandemi COVID-19. Kemendikbud mengeluarkan kurikulum darurat atau dalam masa khusus karena dalam kondisi krisis seperti saat ini pembelajaran tidak dapat dilakukan secara normal sehingga diperlukan relaksasi dan adaptasi pembelajaran. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Penggunaan kurikulum darurat merupakan salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk melaksanakan relaksasi dan adaptasi pembelajaran dalam kondisi khusus seperti saat terjadi bencana. Untuk pendidikan anak usia dini, kurikulum darurat merujuk kepada 6 aspek perkembangan anak secara holistik dan terpadu sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Sejumlah sekolah telah melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Sekolah dapat meneruskan penggunaan kurikulum yang dilakukan secara mandiri tersebut. Ketiga opsi pelaksanaan kurikulum tersebut berlaku untuk semua jenjang pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi